Wah, ini di garasinya Gunung Harta Sumeneb ternyata masih sepi dan seperti biasa ada Indomaretnya juga di sini. Luar biasa ya. Di hampir semua tempatnya Gunung Harta Transport Solution pasti ada Indomaretnya. Oke, aku udah berada di kursiku sekarang. Nggak kuat aku di depan, panas banget. Kalau di sini dingin banget teman-teman. Nggak tahu kenapa ya, AC-nya nggak sampai ke depan atau gimana tuh kalau kayak gitu tuh. Jadi di bagian depannya tuh kayak hembusan anginnya tuh nggak ada gitu loh, pelan banget. Tapi kalau di belakang seperti ini, nih di tempatku sekarang, ini dingin banget. Dan ini akhirnya aku udah duduk di sini ya. Teman-teman bisa lihat tuh, dari kaki ke ujung itu masih jauh banget ya. Makanya aku bilang tadi, ini adalah tempat paling oke untuk kelas yang Green Platinum karena ini lega banget, selega itu teman-teman. Bisa dilihat ya, ruangannya lega banget. Terus juga dia manjang gitu. Jadi kaki tuh masih jauh banget sama ujung depan. Terus di sini ada TV dan aku lupa, ternyata di sini juga ada wireless chargernya. Tuh, di sini tapi ya agak jauh. Jadi buat teman-teman yang punya 7 HP bisa ngecharge barengan di tempat ini. 2 di sini, 2 di sini, 2 di atas, dan 1 di wireless charger yang ada di sini. Gitu. Oke. Ini untuk mengoperasikan si TV-nya. Remote-nya ada di mana ya? Di mana remote-nya ya? Oh, ini remote-nya guys. Tuh. Remote-nya di sini. Aduh. Tuh. Jadi enaknya ada kotak ini yang kayu-kayuan ini. Di sini tuh kita ada space lagi buat naruh barang. Biasanya kalau di sebelah sini aku buat naruh kacamata. Nih. Jadi ada space lagi. Oke banget kan? Ini untuk menyalakan TV-nya pakai remote seperti biasa, remote TV di rumah teman-teman juga ya sama. Langsung kita nyalakan. Nah, langsung muncul Netflix memuat. Kok dia langsung Netflix ya? Apa dia bootingnya seperti ini? Langsung ke Netflix. Perasaan aku cuma pencet tombol powernya aja tadi. Coba kita back. Nggak mau. Oke. Nah, iya, pasti nggak mau karena tidak ada koneksi internetnya. Coba kita ke home dulu. Nah, ini untuk home-nya. Jadi seperti biasa, kita harus connect dulu ke internet. Nah, ini ya. Koneksi WiFi. Jadi nyalain dulu hotspot yang ada di HP kita, terus connect ke sini. Oke, seperti biasa connectin WiFi pada umumnya aja. Oke ya. Oh, ini kita masuk terminal Pondok Cabe, teman-teman. Oke ya, kita ke depan lagi deh. Yuk, ke depan lagi. Kita lihat terminal Pondok Cabe. Sekarang jam 11. Yuk, kita ke depan. Nggak apa-apa deh, panas-panasan bentar lagi. Karena masih kosong banget tuh penumpangnya. Mungkin nanti akan banyak penumpang yang naik itu di Pasar Rebo atau di Pulau Gebang. Nggak tahu ya ini masuk Pulau Gebang atau enggak. Ya, kita ke depan lagi. Asli teman-teman. Langsung anget di sini. Oke, ya inilah jalan masuk menuju ke terminal Pondok Cabe. Ini untuk pertama kalinya aku masuk ke sini ya. Kalau keluar, kita udah pernah waktu itu naik bus apa ya waktu itu ya? Pernah lah pokoknya keluar gitu. Oh, Sumber Alam. Waktu itu naik bus Sumber Alam, aku start dari terminal Pondok Cabe jam 6 pagi. Nah, kalau keluar udah pernah. Kalau masuk nih baru pertama kalinya nih. Masuk ke dalam terminal Pondok Cabe. Dan dia tuh gapuranya bagus banget. Gapuranya niat. Dia dibikin besar gitu, gapura. Selamat datang di terminal Pondok Cabe. Nih, kita lihat ya.
Oke, setelah menaikkan penumpang, ini kita langsung diberangkatkan kembali dari terminal Pondok Cabe. Jadi di sini ada banyak banget bus yang parkir atau sebagai tempat terakhir ya, tujuan terakhir dari banyak bus. Nah, ini kita keluar dari terminal Pondok Cabe. Seneng banget sih lihat tugunya ini. Jadi terminalnya tuh proper gitu loh. Nah, ini untuk lapor ke petugas dulu. Pos pengendalian operasional tipe A Pondok Cabe. Ciputat ya, macet kayak gini. Ini sih kayak hampir dari pagi sampai malam macet begini teman-teman. Malah kalau pagi macetnya panjang, dari yang tadi kita turunan flyover udah macet sampai sana, sampai depannya Pool Prima Jasa. Jadi kenapa ini macet? Karena jalur yang tadinya ada 3 sampai 4 jalur, nanti di depan sisa 1. Jadi istilahnya itu adalah bottleneck gitu. Itulah kenapa di sini tuh ya seperti ini, macet terus. Dan di sini jual hewan kurban ternyata tuh. Sapi. Ini kambingnya. Ini dia sumber macetnya. Jadi yang tadi 3 sampai 4 jalur tinggal 1. Ini persis di depannya Pool Prima Jasa Ciputat. Tuh. Sampai sini nih macetnya. Sebenarnya sih ke depan juga masih agak tersendat gitu ya, tapi udah jalan. Kalau tadi tuh masih berebutan gitu loh untuk masuk ke jalurnya. Gitulah. Itu macetnya. Paling parah sih pagi. Tapi kayak tadi kita lewat tuh sampai malam ya kayak gitu. Sampai jam 9 malam aku pernah lewat ya masih kayak gitu macetnya. Nanti kalau sore dari arah sebaliknya yang macet. Sama di sana juga ada bottleneck juga. Ini untuk poolnya Biang Lala. Tuh, dulu kita pernah ke sana ya. Oke, nah lancar-lancarnya tuh di sini. Di depan gerbang tol. Mari kita mulai perjalanan. Jam 12:15. Ini kita sampai di Lebak Bulus ya. Jadi ada penumpang yang naik dari Lebak Bulus juga. Kita berhentinya di pinggir jalan seperti ini. Karena terminalnya itu udah di sebelah sini. Kalau mau masuk ke sana seperti bus PO Haryanto, kita harus muter dulu 1 lap. Nanti tembusannya dari sana tuh. Jadi kalau kita yang datangnya dari Parung, untuk menaikkan penumpangnya berhenti di sini, di pinggir jalan aja. Nah, ini mau berhenti. Oh, ini mau parkir mundur teman-teman, kayaknya ya. Mundur ya Pak? Oh, mundur. Oke, jadi ini aku turun dulu karena mau lihat agen atau kantornya dari Gunung Harta Transport Solution di Terminal Lebak Bulus. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus GHTS menuju ke Madura, bisa menghubungi nomor yang ada di sini atau langsung datang aja ke Terminal Lebak Bulus. Ternyata bisa parkir mundur begini ya. Karena biasanya kalau kita naik bus dari arah
Parung Ciputat gitu, berhentinya di pinggir jalan aja, nggak perlu masuk begini. Ternyata bisa ya, maju, ambil haluan, terus mundur masuk ke sini. Jadi nggak menghalangi jalan. Di sini yang naik nggak begitu banyak, jadi ya kita kembali ke atas lagi. Jam 12:21 kita akhirnya diberangkatkan kembali dari terminal Lebak Bulus. Ini akan masuk terminal Pondok Pinang nggak ya? Kita lihat ya. Karena terminal Lebak Bulus sama terminal Pondok Pinang itu cuma jaraknya sekitar 300 sampai 400 meter saja. Dekat banget. Nih. Jadi bentar lagi tuh terminal Pondok Pinang. Ternyata masuk dong ke dalam terminal Pondok Pinang. Kadang suka heran sih, terminal Lebak Bulus sama terminal Pondok Pinang itu kan jaraknya deket banget ya. Kenapa nggak dijadiin satu aja gitu loh? Tapi ya itulah uniknya warga kita ya. Nah dari sini juga lumayan banyak penumpangnya yang naik. Dan ini kondisi terminal Pondok Pinang sekarang jam 12:30 siang, cukup ramai. Kalau jam segini tuh penumpang Sumateraan teman-teman, ke arah Palembang gitu ramenya ya. Nah ini ada bawa barang banyak banget nih. Barangnya sebanyak itu dong. Lihat deh, barangnya banyak banget. Tapi inilah tipikal penumpang-penumpang ke Madura ya teman-teman. Bawa barangnya tuh banyak banget. Kadang satu orang bisa bawa barang tuh sampai 6 kardus, 7 kardus gitu. Harusnya sih kalau bus double decker gini, agennya tuh ngasih tahu ya ke penumpang kalau dibatasi barang bawaannya. Karena double decker begini kan bagasinya nggak sebesar bus SHD atau UHD gitu ya. Bagasinya nggak besar. Jadi kalau penumpangnya bawa barangnya banyak, takutnya nanti penumpang yang naik di agen atau tempat selanjutnya itu nggak kebagian tempat untuk naruh barang. Ada masuk lagi bus Gunung Harta Transport Solution dengan nomor 085. Dia masuk, kita berangkat. Nggak tahu nih kalau 85 ini dia ke mana ini? Dia dari Poris Bondowoso teman-teman. 085. Oke. Ini kita lanjut jalan lagi. Bawa paket satu pick up Sumatera pasti itu. Dadah. Oke, kita lanjut jalan lagi. Hampir jam 1 siang, sekarang kita tiba di kantor perwakilannya Gunung Harta Transport Solution di Pasar Rebo. Dan saat ini terdapat 5 bus. Jadi ini gantian masuknya teman-teman, karena tempat parkir busnya di sini cuma muat 2 aja. Jadi yang 3 itu parkir di pinggir jalan. Ya, rame banget hari ini penumpangnya, asli. Ya teman-teman bayangin aja. Khusus ke Maduranya aja, hari ini ada 17 bus. Belum yang ke Malang, belum yang ke Bondowoso, Jember, dan lain-lain. Mantap banget penumpangnya dari Gunung Harta Transport Solution. Kita lihat ya. Nah, ini yang parkir paling depan. Ini nggak tahu kemana nih. Terus di belakang ada yang ke Banyuwangi. Kayaknya ini yang ke Bondowoso yang tadi. Kayaknya ya. Terus ini ada yang ke... nggak tahu ini kemana ini. Ini nomor 091, ini ke Jember.
Jadi Jember, Banyuwangi, ini Bondowoso. Iya, Bondowoso ya 85. Terus bus yang kita naikin masih di belakang, yang ke Madura. Ah, ini 091 dia berangkat. Dia dari sini langsung nyebrang, langsung masuk ke jalan tol. Tuh, langsung ke gerbang tol. Oke. Diberangkatkan menuju ke Banyuwangi. Ke mana namanya? Jember. Ah, ini Banyuwangi, siap masuk ke dalam. Ini kayaknya GHTS harus beli pool yang lebih besar lagi nih, karena di Pasar Rebo ini kurang banget parkirannya dan menyebabkan kemacetan di sini. Apalagi ketika high season seperti sekarang. Jadi ini parkir, dia harus ambil haluan dulu ke sana, nutup jalan, baru nanti bisa masuk ke parkiran sini. Tuh, dia ambil haluan dulu. Ini mau berangkat. Lihat tuh penumpangnya banyak banget. Banyak sekali penumpangnya. Nah, ini masuk parkir. Sibuk banget di sini ya. Nah, tinggal bus yang kita naikin. Terakhir nanti kalau salah satu udah keluar dari parkirannya, baru bus yang kita naikin dia masuk ke parkiran sini. Jadi harus bersabar ya guys. Ada mie ayam, ada buah, ada banyak warung. Toiletnya dia di dalam. Ya, kita ke toilet dulu yuk. Toiletnya di sini. Sudah selesai dari toilet. Jadi ini bus belum ada yang maju nih, yang parkir di sini masih 2. Tapi udah datang lagi tuh yang di belakang. Itu JetBus 5 lagi tuh. Nggak tahu itu kemana tuh. Ke Malang kayaknya. Wah. Jadi benar-benar crowded di sini ya. Jam 1 siang. Luar biasa Gunung Harta. Ada yang mau naikin motor nih. Jadi teman-teman kalau mau bawa motor juga bisa banget. Terlebih lagi unit yang ultra high deck seperti ini. Dadah. Banyuwangi lagi. Kayaknya itu dia penumpangnya langsung naik tanpa bawa barang. Jadi dia bisa langsung berangkat. Kalau ini bus yang kita naikin, ini barangnya banyak nih. Jadi kita harus tunggu masuk ke sini dulu. Seperti yang tadi udah aku bilang ya, kalau penumpang Madura tuh bawa barangnya banyak banget. Saatnya bus yang kita naikin masuk untuk parkir. Satisfying banget ya, lihat ban belakangnya belok. Wajib masuk ke sini nih karena barangnya banyak. Termasuk ini ya, barang penumpang yang bareng sama bus kita. Belum yang di belakang. Nah, ini guys, kesibukan menaikkan barang. Lihat sisa segitu loh bagasinya loh. Muat kayak ini. Hah? Sisa segini bagasinya. Gokil. Seperti inilah ya. Kalau bus menuju ke Madura itu memang sepertinya paling ideal adalah UHD bodinya. Karena bisa muat barang banyak banget. Kalau double decker begini, nyimpen barangnya itu agak bingung.
Jam 13:12 kita diberangkatkan dari kantor perwakilan Pasar Rebo. Seperti yang tadi udah aku bilang ya, langsung masuk ke jalan tol. Ini gerbang tol apa namanya ya? Kampung Rambutan. Apa? Gedong. Apa ya? Lupa nama gerbang tolnya apa. Pokoknya dari Pasar Rebo langsung masuk ke jalan tol. Nggak tahu ini kita langsung ke Bekasi Timur atau masuk ke Terminal Terpadu Pulau Gebang. Kita lihat ya. Jadi kalau bus yang mengarah ke Madura seperti yang kita naikin sekarang, itu memang pemberhentiannya cukup banyak teman-teman. Ini aja kita udah yang ketiga kalinya ya. Lebak Bulus, Pondok Pinang, Pasar Rebo. Nanti kita hitung sampai berapa kali pick up pointnya. Ini enak banget teman-teman. Kita bisa nonton film dan suaranya tuh nggak cuma dari TV, tapi suaranya juga dari speaker yang ada di sini. Tuh. Jadi speakernya tuh tepat berada di belakang kita. Jadi kayak kita berada di home theater. Mantap banget gak sih? He's got to take the green jewel and stick it back in the statue thing by himself. Masuk ke kantor perwakilan Gunung Harta Bekasi Timur bareng sama armada Epastar. Ntar ini filmnya aku pause dulu deh. Wah, di sini juga cuma 2 parkirannya. Jadi kita harus bergantian parkir dulu di depan Indomaret. Jadi hampir di semua kantornya Gunung Harta Transport Solution itu ada Indomaretnya ya teman-teman. Jadi enak banget. Kita sambil nunggu bus bisa belanja dulu, bisa jajan, ada bakso Malang. Nah, kalau ini kantornya Gunung Harta yang ke Denpasar. Gunung Harta merah. Yang di sana Gunung Harta hijau. Itu dia. Itu yang nomor berapa tuh? Lagi keluar dari kantor ya. Gak sampai 2 menit kita di kantor GHTS Bekasi Timur nih, langsung lanjut jalan lagi. Ini untuk bus lain di sini ya perwakilannya. Ada banyak sekali bus. Ini untuk Rosalia Indah di sebelah sini. Di depannya nanti untuk Sinar Jaya. Nah, ini Sinar Jaya di sebelah sini. Terus di depannya lagi ada Harapan Jaya. Ini Harapan Jaya. Terus ada Raya. Terus nanti di depan lagi ada Agramas, Indoren, dan lain-lainnya. Jadi sepanjang jalan ini itu ada banyak banget kantor perwakilan dan juga agen bus. Nah, ini Agramas sama Medali Mas. Ini Indoren. Banyak banget ya. Nasi goreng aja Pak, aku Pak. Nomor 4. Jadi kita baru aja diberikan selembaran yang isinya adalah menu makan yang akan dipilih untuk kita servis makan nanti di rumah makan di pemberhentian pertama. Juga selain kita diberikan lembaran untuk servis makan, kita juga diberikan ini. Ini adalah box snacknya teman-teman. Wih, ada tulisannya GHTS Snack Time. Nah, ini tadi di lakban juga, di Solatip. Tapi udah aku buka. Dan mari kita lihat untuk isinya dari box ini. Ya, kita buka. Nah, yang pertama kita menemukan nabati yang coklat ya. Tuh, ini yang pertama. Yang kedua kita akan menemukan roti. Wah, ini roti ada sosisnya. Dan dia di branding Gunung Harta juga ya. Cakep. Kemudian ada air mineral
Nih, sudah di branding GHTS juga. Terus ada teh botol, dan yang terakhir ada 2 butir permen. Jadi kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 item di dalam box snacknya. Gitu ya teman-teman. Oke, cakep. Lumayan lah buat kita nyemil-nyemil sampai ke rumah makan ya. Oke, kita kembalikan lagi. Untuk rotinya, dan ini untuk wafernya. Mohon maaf agak berantakan ini. Terus kita bisa lipat lagi si meja lipatnya. Oke. Sip. Kita lanjut nonton lagi. Ini lagi nonton Jumanji 3. Enak ya. Jadi ini volume dari TV-nya aku matikan, dan ini langsung direct ke speaker yang ada di belakang, kanan kiri. Jadi berasa kayak lagi di home theater gitu. Jam 2 siang, ini kita exit di gerbang tol Cibitung. Udah lama banget aku nggak ke Cibitung. Mungkin terakhir ke Cibitung itu waktu naik bus Sinar Jaya ke Ponorogo ya teman-teman. Dan ini akhirnya kita ke Cibitung lagi. Ternyata GHTS juga ada jemput di Cibitung loh. Nah, ini dia nih. Kita sampai di agen atau kantor perwakilannya GHTS. Barang-barangnya sudah siap untuk dinaikkan. Banyak banget. Kayaknya kantornya tuh ada di belokan ini nih teman-teman. Ya. Terus dekat juga sama Indomart. Entah mengapa di mana ada GHTS, di situ ada Indomart. Setelah berhenti kurang lebih 5 menitan, akhirnya kita diberangkatkan kembali. Dan ini dia untuk perwakilannya GHTS di Cibitung. Teman-teman kalau mau naik bus GHTS bisa menghubungi nomor yang ada di sini ya. Di screenshot atau langsung dicatat aja di bawah ini ya, jalan tol Cibitung. Dan ini banyak banget agen atau kantor perwakilan bus yang lainnya. Bisa terdiam melihatmu pergi, menahan tangisku, mencoba mengikhlaskanmu. Kau yang selalu ada di saat ku terluka. Hari yang indah, hari terakhirku melihatmu. Sekarang jam 3:15. Ini kita mendekati gerbang tol Cikampek Utama. Terpantau macet guys. Terjadi antrian di sini. Tumben banget ya. Padahal sekarang hari Senin, tapi semacet ini. Tidak seperti biasanya hari Senin ya. Mobil pribadi juga banyak. Kayaknya banyak yang mudik sih hari ini karena sudah mau dekat Lebaran Idul Adha. Oh, ini yang arah ke Bandung teman-teman. Nih, yang arah ke Bandung. Panjang banget macetnya ya. Ada apa ini? Pasti ada sesuatu sih kalau kayak gini sih. Karena biasanya nggak semacet ini nih. Kalau udah kayak gini, pasti sampai gerbang tol Kalihurip nih. Aku kira
ke arah Trans Jawa yang macet, ternyata ke arah Bandung. Baru pertama kali aku lihat ke arah Bandung macetnya sampai sini. Oke, sekarang hampir jam 4 sore, kita tiba di rest area kilometer 102. Seperti biasa untuk bus Gunung Harta Transport Solution itu melakukan servis makan di rumah makan Taman Sari di rest area 102A Subang. Nah, ada satu hal yang mencengangkan teman-teman. Kalau teman-teman nonton video kemarin waktu aku naik bus Al Hijrah Volvo dari Padang menuju ke Jakarta, di video part kedua aku ada bilang bagaimana konsumsi bahan bakar, bukan bagaimana, berapa konsumsi bahan bakar yang dikonsumsi oleh Volvo B11R di jalur Padang, Jakarta-Padang. Kalau kemarin tuh kita udah nanya ya, untuk konsumsi BBM-nya itu dari Jakarta, Padang, Jakarta, itu 1 liter dapat 2 km untuk bus Volvo B11R-nya Al Hijrah, itu kan single deck. Nah, kalau ini double decker teman-teman. Tebak, berapa konsumsi BBM-nya? Ini dia hitung-hitungannya. Jadi, sedikit salah fokus ini di HTS 089. Ini bus yang pernah aku naikin dari Jakarta ke Malang beberapa tahun lalu ya. Sampai mana tadi? Jadi, untuk konsumsi bahan bakar Volvo B11R Euro 5 yang kita naikin, dari Jakarta menuju ke Madura, ke Jakarta lagi, pokoknya 1 kali PP, itu menghabiskan BBM untuk rupiahnya itu di 6.500.000. Kalau kita bagi solarnya itu harganya per liternya 6.800, jadi sekitar 950 liter. Nah, Jakarta menuju ke Madura itu jaraknya 960 km. Jadi sekali PP dari Jakarta menuju ke Sumeneb ke Jakarta lagi itu 1920 km. Nah, bahan bakar yang digunakan itu 955 liter. Jadi konsumsi BBM-nya dari Volvo B11R yang menggunakan bodi double decker itu adalah 1 liternya dapat 1,99 km. Jadi hampir 1:2 km per liter juga teman-teman untuk bus double decker. Kenapa kok hampir sama konsumsi BBM-nya dengan yang single deck? Ya, perbedaannya adalah kalau Jakarta Padang itu dominan dengan jalan yang tidak tol. Kalau Jakarta Madura itu dominan dengan jalanan yang tol. Kalau jalan tol itu bisa RPM-nya tuh konstan. Kalau jalanan yang tidak tol itu tidak bisa konstan, jarang sekali konstan. Udah mau konstan bentar, tiba-tiba ada motor keluar dari gang, otomatis harus ngerem dan akselerasi dari awal. Nah, yang bikin boros adalah ketika akselerasi awalnya itu, kalau udah konstan nih, misalkan kayak jalan tol ya, kita stay di RPM 2000 atau RPM 1500, stay di situ aja, itu jauh lebih irit. Konsumsi bahan bakarnya, bus single deck Jakarta Padang dengan bus double deck Jakarta Madura, itu mirip-mirip banget. Anggaplah kita buletin ya, sama-sama 1 liter bisa jalan 2 km. Gitu teman-teman. Ya itu perbedaannya. Seperti yang kemarin udah aku bilang ya, untuk konsumsi bahan bakar itu ada banyak faktor. Bagaimana faktor jalannya, bagaimana faktor kaki drivernya, berapa beban yang ditopang, berapa penumpang yang dibawa, berapa tekanan angin pada ban, seberapa bagus perawatan mobilnya. Jadi ada banyak faktor. Tapi akhirnya kita sudah tahu ya, untuk konsumsi bahan bakar bus double decker Volvo B11R-nya Gunung Harta itu 1 liter bisa jalan 1,99 km. Ya kita buletin aja, 1 liter bisa jalan 2 km. Itu oke banget loh, angka yang cukup oke untuk sebuah bus tingkat atau double decker. Oke lah kalau gitu, sekarang kita makan dulu. Ini rumah makan Taman Sari udah kayak
ini ya, rumah makannya Gunung Harta sendiri ya, karena didominasi sama Gunung Harta. Saat ini Gunung Harta ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bus Gunung Harta Transport Solution. Sisanya ada Harapan Jaya aja. Kalau ini bar solid dia nggak jalan ya. Gitu. Luar biasa. Ramai sekali Gunung Harta Transport Solution di sini. Ini Harapan Jaya berangkat. Ini yang pernah aku naikin. Lupa kapan tapi udah berapa tahun lalu lah. Yuk, mari kita masuk ke dalam rumah makannya. Jadi di rumah makan Taman Sari ini kita diberikan waktu 20 menit untuk makan dan 10 menit untuk ke toilet atau ke musola. Yuk, kita langsung masuk saja. Ini dia rumah makannya. Ramai sekali. Wow. Hampir full loh ini. Kayaknya aku baru pertama kali deh lihat rumah makan Taman Sari hampir full seperti ini. Nah, untuk Gunung Harta, kita servis makannya di sana. Ada ruangan sendiri. Nah, loh. Kok sepi ini? Kok nggak ada orangnya? Lah. Jadi, kita makan di mana ini? Apa udah pindah sekarang? Karena terakhir aku naik bus Gunung Harta Transport Solution, makannya di sini. Tuh, ada tulisannya kan? Servis makan Gunung Harta Double Decker. Tapi kok kosong ya? Coba kita tanyakan dulu. Di mana ini makannya ini? Sama siapa? Arkan. Jadi ternyata sekarang pindah tempat makannya sama seperti dulu sebelum ada ruangan baru untuk tempat makan Gunung Harta Double Decker. Jadi ini bergabung dengan tempat makannya Harapan Jaya juga yang super eksekutif. Nah, ini untuk servis makannya sama seperti yang aku pesan tadi ya, paket 4 yaitu nasi goreng sama es jeruk. Ini sudah include di harga tiketnya yang kita bayarkan. Terus di sini nggak cuma nasi, ada telur, ada ayam suwir, ada buah semangka, ada gorengan tempe. Gitu. Dan masih banyak nih yang belum servis makan nih. Kayaknya pada nyasar ini. Tahu nggak? Lagi cuci tangan terus ada suara cek 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 cek. Nih dia nih. Suaranya dari dia nih. Ya ampun. Gede banget. Weh, gede banget ini. Ini kalau ditangkap terus dijual berapa ini harganya nih? Gokil. Mas. Tangkap, Mas. Tuh. Gede banget, Mas. Udah sering. Loh, nggak ditangkap ini. Oke, sudah selesai makan dan sudah dari musola. Jadi sekarang kita sudah berada di parkiran lagi dan bertambah lumayan banyak bus di rumah makan Taman Sari. Di sana terdapat bus Sari Mustika, tuh. Terus ada nambah lagi bus Harapan Jaya di sini. Ada lagi bus Gunung Harta Transport Solution di sini dengan nomor 091. Ada lagi bus Medali Mas dan ada lagi bus Harapan Jaya. Jadi banyak bus yang masuk ke rumah makan Taman Sari sekarang jam 4 sore. Banyak banget. Kayaknya ini puncak keramaiannya dari rumah makan Taman Sari di kilometer 102 deh. Karena banyak banget. Ini mungkin 15 bus ada nih. Dan paling kita bentar lagi akan diberangkatkan kembali dari rumah makan Taman Sari. Kita total udah 5 jam ya di bus GHTS 104 dan yang aku rasakan dari bus GHTS 104 adalah terlalu mewah, teman-teman. Untuk ke Madura itu terlalu mewah dengan harga yang terlalu murah menurutku. Karena busnya mewah banget dan asik banget bus ini. Bagian interiornya masih senyap walaupun usianya udah mau setahun lah ya. Kilometernya aja udah 260.000 sekian. Tapi bagian interiornya masih bagus banget.
walaupun banyak pernak-pernik, banyak perabotan di bagian dalamnya, tapi tidak mengeluarkan suara yang berarti di interiornya. Bagus banget. Dan seperti biasa, kalau lagi servis makan di sini untuk bus Gunung Harta Transport Solution, itu bagian pintunya belum dibuka ya. Jadi nunggu driver dan krunya itu selesai dulu dan sudah standby di dalam bus. Oh, ini kita sudah selesai nih. Udah ready krunya ya. Nah, ini untuk suara mesinnya. Halus banget suara mesinnya. Jadi ini untuk Volvo yang Euro 5, mesinnya halus banget. Teman-teman bandingkan ya, suara yang ini. Nih, ini aku deketin ya. Tuh. Suaranya sehalus ini dibandingkan dengan yang generasi terdahulunya. Nih ya, ini yang 430. Nih, suaranya. Tuh. Kedengeran banget kan? Kalau ini suaranya diesel banget. Gahar banget suaranya. Kalau ini sekarang halus. Nah, datang lagi Gunung Harta Transport Solution dengan nomor 065. Kemana tuh? Ke Blitar kah itu? Oke, yuk kita kembali ke dalam bus lagi. Nih teman-teman lihat ya, karena bagasinya udah penuh, jadi barangnya ada yang ditaruh di sini. Ya ampun, bener-bener banyak banget barang bawaannya. Nggak cuma di bawah, tapi di atas juga ada. Tuh, barang-barang penumpang yang nggak muat di bagasi. Kalau aku sih aman ya, karena aku cuma bawa satu tas ransel aja. Enak banget, dingin. Kacanya aja sampai mau ngembun tuh. Padahal ini masih sore. Jadi di sini emang dingin banget sih. Sedingin itu. Jam 4:21. Akhirnya kita diberangkatkan kembali, meninggalkan rombongan GHTS yang lainnya. Ini 064 ke Blitar ya teman-teman. Tuh ada tulisannya. Terus ini 087 ke mana tadi ya? Ke Jember kalau nggak salah ya. Terus ini 031 nggak tahu kemana. Ini 085. Oke, kita melanjutkan perjalanan kembali. Kayaknya sih ini isi solar dulu di SPBU sini, rest area 102. Tuh ada beberapa bus yang lagi isi solar juga di sana. Kita lihat itu si 097. Dia nggak isi solar dulu loh, langsung jalan loh ternyata. 097 itu dia ke Banyuwangi. Kita lihat ya, apakah kita isi solar atau langsung jalan. Nah kan, isi solar dulu teman-teman ini kita. Tuh, ternyata beda-beda ya, nggak kompak semua bus isi solar di sini gitu. Jadi ini adalah pengisian bahan bakar pertama. Nanti ngisi lagi tuh di SPBU-nya Gunung Harta Transport Solution di Mojokerto. Itu mungkin kita masuk sana sekitar jam 12 malam atau jam 1 malam lah. Nanti kita di Mojokerto. Di sana kita isi solar, terus juga sambil kita dipersilakan untuk ke toilet. Berhenti kurang lebih 15 menitan di SPBU-nya GHTS Mojokerto. Jadi bus ini isi bahan bakarnya 2 kali aja sampai ke Sumeneb, Madura. Karena Volvo B11R yang terbaru ini dia kapasitas tangkinya sudah 450 liter. Jadi kalau dia tidak diisi sama sekali, cuma full tank sekali, itu bisa melaju sampai 900 km. Jam 16:34. Lumayan lama ya kita berhenti untuk isi solar. Kita sudah ditinggalkan oleh 3 bus GHTS yang lainnya. Dan tersisa berapa bus lagi ya yang ada di rumah makan Taman Sari ini? Masih banyak juga sih.
Tuh, jadi nih kalau sore seramai ini teman-teman. GHTS sisa 4 bus aja. Oke, bye-bye. Kita duluan ya. Jadi ini adalah pemberhentian kita untuk isi BBM kedua kalinya. Dan seperti biasa ini kita diberikan waktu untuk ke toilet ataupun ke musola. Dan satu hal yang tidak pernah aku lewatkan kalau lagi di SPBU-nya GHTS Mojokerto adalah ya. Jadi bus yang kita naikin masih antri, sekarang posisinya masih 2 di belakang ya. Jadi ini mungkin masih sekitar ya 15 menitan lagi untuk kita melanjutkan perjalanan kembali. Dan ini sekarang terdapat 4 bus Gunung Harta Transport Solution yang sedang melakukan pengisian bahan bakar. Ini ada GHTS 076 teman-teman, ultra high deck, dia sama ke Madura juga nih. GHTS 076. Dan seperti biasa di mana ada GHTS di situ ada Indomart, tapi ini posisinya sekarang berada di seberang. Dan kalau teman-teman mau ke Indomart dulu bisa banget, karena ini kita nunggunya tuh lumayan lama ya untuk pengisian bahan bakarnya. Nah, ini GHTS 089 ketemu lagi di sini. Dan juga di sini ada kantornya dari GHTS. Jadi teman-teman kalau mau beli tiket bus GHTS bisa juga dari SPBU-nya ini, dan juga ada ATM Center. Di sini ada Bank Mandiri dan juga ada Bank BCA untuk ATM-nya. Terus di sini juga ada ruang tunggunya, jadi ada bangku-bangku gitu. Ya lumayan lah ya, kita bisa duduk-duduk di sini. Aku juga mau ngambil uang dulu sekalian nih. Setelah 10 menitan kita di SPBU Gunung Harta ini, akhirnya bus yang kita naikin gilirannya untuk pengisian bahan bakar. Dan nggak tahu kenapa ya, akhir-akhir ini aku lagi seneng banget dengerin suara mesinnya dari Mercedes-Benz 2542. Karena mungkin akhir-akhir ini ya, karena aku sering naik bus dengan mesin yang sudah Euro 5, yang suara mesinnya sudah halus banget, jadi kesan dieselnya itu agak berkurang. Nah, mumpung ada Mercy 2542 yang ini, ya kita dengerin suara mesinnya yuk. Ini dia, jadi ada 2 bus dengan sasis Mercy 2542. Ini GHTS 085 yang barengan kita terus. Ini GHTS 089 yang pernah aku naikin 2 tahun lalu jadi iklannya Traveloka. Ini suara mesinnya masih halus banget, padahal ini bus mungkin usianya udah 3 tahunan ya, tapi suara mesinnya nih masih kayak gini.
Suaranya diesel banget ya. Soalnya kalau yang sekarang-sekarang, contohnya kayak Volvo B11R yang 450, suaranya tuh udah halus. Jadi dieselnya berkurang, tapi kalau ini dieselnya asik banget. Sudah selesai isi solar. Langsung dipanggil. Let's go. Beli teh. Di sini nih, tempatnya banyak penumpang yang salah naik bus. Ya, gimana sebanyak ini busnya? Jadi harus diapalin nomor lambungnya ya. GHTS berapa? Nah, ini yang harus diapalin. Ya, kita kembali ke kursi kita. Jam 23:45 kita diberangkatkan dari SPBU Gunung Harta di Mojokerto. Pemberhentian selanjutnya mungkin di Surabaya, ada yang turun kali ya. Nah, ini TV-nya kalau kita tidak gunakan, dia tetap on, tapi posisinya kayak gini, gelap, dan dia menampilkan jam aja. Ini dingin banget sih interiornya. Ini posisinya udah aku tutup nih, si lubang AC-nya kan bisa ditutup ya, tapi tetap sedingin ini tuh, ngembun. Sekarang kita berada di jembatan Suramadu, tapi mohon maaf ini nggak kelihatan apa-apa ya. Namanya juga sekarang tengah malam teman-teman. Besok kita akan lewat sini lagi, nanti pagi maksudnya, karena aku nanti sampai Sumeneb langsung mau ke Surabaya Malang. Jadi kita lihat ya bagaimana Suramadu ketika siang hari nantinya. Selamat pagi, sekarang jam 3:30 pagi. Ini kita sudah mau tiba di garasinya dari Gunung Harta Sumeneb. Termasuk cepet banget loh teman-teman, karena tadi waktu di SPBU Gunung Harta Mojokerto itu estimate waktunya jam 4, jadi on time banget. Padahal kan bus ini banyak nurunin penumpang di jalan ya, tapi cepet. Estimate waktunya tuh nggak berubah, tetap jam 4 pagi. Luar biasa. Jadi walaupun ini adalah sebuah bus double decker, tapi speednya boleh diadu lah sama bus yang single deck. Dan seperti inilah suasana di cabin ketika malam. Tidur di bus ini tuh bener-bener enak banget, nyaman banget. Cuman sering kebangun ketika sudah memasuki Pulau Madura. Kenapa? Karena banyak ranting-ranting pohon yang rendah itu kena atap, jadi sering geletak-geletok gitu, itu bikin kebangun. Tapi selain itu bus ini tuh senyap banget. Ini aku nggak pakai noise reduction atau noise cancelling ya, teman-teman bisa dengar bagaimana suara yang ada di interiornya, senyap banget. Padahal di sini tuh ada banyak perabotan-perabotan gitu, belum lagi di depan kita ada TV, tapi ini nggak mengeluarkan suara sama sekali. Benar-benar senyap bagian interiornya. Dan ini sih yang aku paling seneng adalah tempat sampah di sini. Jadi tuh kita bisa buang sampah tanpa harus buka pintu dulu. Nih benar-benar oke banget tempat sampah di sini. Oke. Jadi sebentar lagi kita akan sampai, dan nggak tahu ya, aku sih pengennya turunnya di terminal. Tapi aku juga pengen ke garasinya Gunung Harta, karena garasi Gunung Harta Sumeneb itu juga baru, sedang dalam pembangunan. Katanya sih sudah 70 sampai dengan 80% pembangunannya, dan hari ini
ada 17 bus yang masuk ke Madura dari Gunung Harta Transport Solution. Jadi penasaran dua-duanya sih sama terminal. Pertama-tama kita ke garasinya GHTS dulu. Oke. Kita masih di jalan. Ini kita speed 60 km per jam mungkin ya. Dan nggak ada suara di bagian dalamnya. Gokil. Nah, ini lampunya kita matiin lagi. Tuh. Senyap banget ya. Sesenyap itu loh. Oke, sekarang kita tiba di garasinya dari Gunung Harta Transport Solution di Sumeneb. Ini jaraknya cuman sekitar ya 500 meter lah ya dari Terminal Arya Wiraraja di Sumeneb. Yuk kita lihat garasinya seperti apa. Di depannya ini langsung disambut dengan Indomart. Sama seperti yang kemarin aku bilang ya, di mana ada garasi atau poolnya GHTS, bahkan perwakilannya aja itu ada Indomartnya. Nah di sini sama nih, yang di Sumeneb. Dia ada Indomartnya juga. Ini nama Indomartnya adalah di Arya Wiraraja. Tuh ya. Yuk kita masuk ke garasinya, yuk kita lihat garasinya seperti apa. Jadi garasinya ini muat 13 bus teman-teman. Nah hari ini bus yang ke Sumeneb itu ada 17. Jadi garasinya nggak muat ya. Nanti ada yang parkir di pinggir jalan. Yuk kita lihat garasinya ya. Ini di depan ada yang parkir Scania K360. Nah, besar banget dong garasinya. Besar banget. Ini belum jadi 100% ya teman-teman. Sekitar 70-80%. Tuh, berarti sudah ada 1 di depan, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada 6 bus di sini. Tinggi banget loh ininya, atapnya. Ini atapnya 10 meter ada ini. Ini untuk mesnya nanti dan juga kantor. 3 lantai ya. 1, 2, 3. Wow. Besar banget guys. Tuh. Gokil. Besar sekali. Ini M1, M2, M3, M5. Tuh. Wow. Siapa yang sudah pernah ke sini? Tulis di kolom komentar di bawah. Absen warga Sumeneb. Mana nih yang kemarin belum komen di mana nasi bebek bumbu hitam paling enak di Sumeneb? Tapi kayaknya aku nggak sempet juga sih, karena aku mau naik bus Akas. Itu dia berangkatnya jam 5 lewat 15 menit.
Tapi kita lihat nanti ya. Abis ini aku mau kembali lagi ke Terminal Arya Wiraraja, jalan kaki aja karena nggak sampai 1 km. Jadi gitu aja video kita kali ini teman-teman, naik bus termewah ke Madura, yaitu adalah unitnya Gunung Harta Transport Solution dengan nomor 104. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin perjalanan kali ini dari Terminal Parung Bogor sampai ke Sumeneb. Ini benar-benar dari ujung sampai ke ujung ya, dari Parung start awal sampai akhir di garasinya GHTS Sumeneb. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.